Mungkin karena emang performa Bisonnya juga rendah ya dibanding motor-motor yang lain, jadi kerasa berat banget. Cuma rata-rata saya lihat untuk sidebox terutama Pioneer biasanya emang ukurannya 25 liter sampai 27 liter ya. Kalau sampai 30 liter itu kayaknya terlalu besar. Nah itu juga kalau milih Pioneer jangan sampai terlalu lebar keluar, itu berbahaya. Karena kalau kalian misalkan nyalip nggak biasa pakai motor lebar, kalian kan nggak ngerti tuh sidebox kalian seberapa, kalian nggak bisa ngukur itu karena dia di blind spot, jadi kalian nggak bisa noleh, nggak bisa ngeliat. Jadi usahakan pilih sideboxnya atau paniernya yang jangan sampai melebihi lebar stang depan. Jadi kalau kalian mau nyalip, kalian mau masuk ke satu tempat, kalian ngukurnya tinggal pakai stang. Kalau stang kalian masuk, ya berarti motor kalian masuk gitu lah. Kebetulan motor saya stangnya udah diganti jadi agak lebih lebar, jadi pas kalau saya kasih sidebox 25 liter di belakang, nggak terlalu ribet ngukurnya. Meskipun kadang-kadang masih rada takut juga mau nyalip kalau keadaannya terlalu sempit. Aksesoris lain yang perlu disiapkan waktu touring atau mudik. Untuk sidebox tadi sebenarnya tambahan ya, kalian bisa bawa tas ya, bawa tas ransel kalau emang nggak terlalu banyak. Kalau banyak baru pakai sidebox atau top box. Dan untuk aksesoris lainnya yang perlu dibawa atau yang perlu dipakai, yang jelas ya kalian harus pakai helm SNI kalau bisa full face ya, karena helm full face aja waktu kecelakaan, waktu jatuh masih bisa copot, apalagi helm half face yang di depannya tuh nggak ada pengamannya, istilahnya kan daerah mulutnya nggak ada pengamannya. Pasti kemungkinan helm lepas itu akan lebih tinggi. Jadi kalau bisa, kalau memang kalian perginya jauh-jauh, pakai helm full face, jangan yang half face. Dan sarung tangan, beberapa waktu lalu saya lihat video dari DMTV-nya Bro Ron, dan saya setuju. Hal yang penting kedua itu emang sebetulnya sarung tangan. Karena apa? Karena begitu kita jatuh, kita seringkali refleks, tangan itu pasti akan ngegrip ke tanah atau ke tempat yang untuk pegangan lah ya, supaya kita berhenti roll kalau misalkan kecelakaannya parah atau kegeser. Nah bayangin aja kalau kalian nggak pakai sarung tangan yang tebal, yang bagus, yang kuat, terus kalian jatuh dan tangan kalian kena aspal kegeser, bayangin kayak gimana jadinya. Kalian nggak bisa kemana-mana, nggak bisa megang handle, soalnya nggak bisa pulang, susah. Buat telepon pun mungkin bisa susah juga, nggak bisa megang HP. Jadi sarung tangan itu penting banget buat perjalanan jauh. Dan sarung tangannya yang kuat, jangan sarung tangan kain biasa. Buat apa itu? Kegeser aspal dikit juga udah robek kan. Jadi pakai sarung tangan yang kuat, pakai yang ada pelindungnya di sininya kayak gini, jadi bisa aman kalau jatuh. Ya kita semua nggak pengen lah jatuh, tapi untuk jaga-jaga kan. Ketiga, jaket. Dan jaket juga jaket yang safety, bukan jaket casual. Jaket casual dipakai kalau emang bener-bener kalian nggak punya duit dan kalian emang bener-bener nggak punya apa-apa selain itu, udah pakai jaket casual, nggak apa-apa, silahkan, daripada nggak pakai jaket. Tapi kalau kalian punya duit buat beli jaket safety, jaket riding, beli jaket riding. Lebih baik lagi kalau jaket ridingnya ada protektornya di elbow sama shoulder, itu lebih baik. Kayak waktu itu kemarin saya lihat di Respiro, mereka jual yang untuk touring, lupa ya namanya apa ya, touring itu ya namanya. Yang jelas ada yang khusus touring, khusus adventure. Dia jual kemarin lagi promo 800.000, dapat bonus beberapa item gitu deh. Itu menurut saya udah murah, karena 800.000 bonus item yang kemarin harganya sekitar 200.000 ya. Jadi sekitar 600.000 udah dapat jaket safety tebel sekelas Respiro dengan
protektor di siku sama di bahu. Waduh enak. Tapi saya udah beli jaket ini duluan, jadi nggak beli jaket lagi. Selain jaket safety, celana tebal. Nah, celana tebelnya celana panjang, jangan celana pendek. Percuma kalau pakai celana pendek karena lutut kalian nggak bakal terlindungi kalau kalian pakai celana pendek kan. Jadi wajib hukumnya pakai celana panjang. Celananya juga kalau bisa yang ada pelindung lututnya. Celana-celana adventure udah ada itu yang ada pelindungnya, celana-celana touring. Tapi selama ini saya nggak pernah pakai celana yang seperti itu. Saya pakainya celana yang tebal, celana jeans begitu. Untuk saat ini saya lagi pakai celana gunung sih ini, tebel juga, mungkin kayak celana tactical gitu sih. Jadi bagian lututnya tuh lebih tebal daripada bagian-bagian yang lain. Celana kelar, sepatu juga nggak kalah penting. Ada pengalaman waktu itu teman saya lagi mau ke salah satu pantai lagi akhirnya di selatan Jawa Timur. Dia pergi ke sana bareng temen-temennya pakai sandal. Kurang inget juga waktu itu pakai sandal biasa, sandal jepit atau sandal gunung. Yang jelas waktu di perjalanan pulang, bukan di perjalanan berangkat waktu itu, waktu masih berangkat, bayangkan. Tiba-tiba di depan ada truk seperti itu lagi parkir di pinggir jalan, cuman karena truk badannya besar ya, jadi nggak bisa habis di pinggir begitu kan, pasti ada sisanya yang di tengah, setengah badannya di tengah. Nah kayak begini nih, cuman setengah badannya di tengah dan truknya lebih besar kayak yang tadi. Dia lewat, kurang konsentrasi, mungkin lagi ngobrol atau gimana ya, masuk dia ke situ. Dia sudah sempat menghindar dan kakinya yang masuk, kakinya ke gait di truknya. Dan apa yang terjadi? Jempolnya hampir putus karena dia cuma pakai sandal. Beda kalau dia pakai sepatu safety. Kemungkinan itu bakal minim ya terjadi. Karena sepatu safety itu bagian depannya ini, bagian ujung-ujung jarinya itu dia keras. Jadi kalau nabrak truk semacam itu bisa diminimalisir kemungkinan untuk celakanya di sana, cederanya di kakinya itu. Jadi sepatu safety itu penting banget kalau kalian bepergian jauh. Itu bahaya. Jadi pakai sarung tangan penting, pakai celana penting, pakai jaket, pakai sepatu safety. Sepatu riding juga bisa. Tapi selama ini saya nggak pernah pakai sepatu riding, saya pakainya sepatu safety. Pakai sepatu gunung. Yang sekarang saya pakai ini pakai sepatu gunung. Nih sepatunya, kelihatan kan? Tuh. Sampai sepatu udah, aksesoris lain yang bisa menunjang keamanan saat berkendara jauh, naik motor. Handguard itu penting loh. Dan cari yang dari besi, jangan cari yang dari plastik ya. Rugi kalau kalian pakai handguard dari plastik. Sama aja ketabrak, yang ada malah plastiknya nancep ke tangan kan. Pakai yang dari rangkanya besi. Itu aksesorisnya. Udah sampai atas sampai bawah ya. Oh, tambahan lagi kalau gitu. Pakai masker. Ini juga salah satu alasan kesehatan ya, karena di jalan itu bakal berdebu, bakal banyak asap tidak bertanggung jawab. Bisa asap dari bakar sampah atau asap dari truk-truk yang bahan bakarnya solar yang nggak lulus uji emisi, saya yakin, atau bis-bis tua seperti itu kan. Jadi wajib hukumnya kalau kalian mau perjalanan jauh pakai masker. Buset, ibu-ibu berhentinya di situ banget nih, nggak bisa di pinggir. Terutama kalian nih yang peduli sama tuh wajah tuh, nggak mau jerawatan, nggak mau ini, nggak mau itu, ya pakai masker lah. Naik motor setengah jam aja nggak pakai masker itu, kalau kalian pulang basahi aja pakai air dikit ya, basahi pakai air dikit, lah pakai tisu. Lihat tuh warnanya. Aduh, apalagi perjalanan jauh yang berjam-jam, wajib hukumnya pakai masker. Oh, hari ini padat banget jalannya, jadi susah mau nyalip-nyalip.
Woi, nih contohnya orang mudik overload gitu. Contohnya orang mudik overload tuh kayak gitu tuh, jangan dicontoh tuh kayak gitu. Jadi sebetulnya syutingnya Twilight itu yang pertama itu ada di hutan-hutan pinus. Ya di sini nih tempatnya. Karena nggak ada yang pada tahu kan. Mereka tuh syutingnya di sini, tuh di atas itu. Pasti ngiranya tuh ada di luar negeri, padahal ada di Kasembon loh. Tuh lihat. Di sini men, tuh kalau kalian masuk ke hutan-hutan yang lebih dalam lagi itu ada manusia serigala itu lagi berantem sama vampir. Bodoh. Tuh hutan pinus. Hutan pinus adalah hutan yang bentuknya bulat-bulat warna putih, biasanya dimakan pakai mie. Bukan ya, hutan pilus itu. Nggak ada hutannya sih pilus, kacang pilus. Emang pilus kacang bukan ya, kayaknya dari itu doang, dari tepung. Dah. Nih dia kita ngelewatin The Sapa Resto. Kemarin saya ada kerjaan di sini dan besok mungkin ada nambah-nambahin nambah-nambahin sedikit videonya lagi di situ. Nih udah mau masuk ke dusunnya temen saya. Jadi kemarin waktu yang kamera saya kena embun itu kan karena kehujanan tuh. Nah ini daerahnya kayak begini nih. Ups, dan sepertinya hujan. Saya nggak mau kamera saya rusak lagi, so kita lihat habis ini. Kok masih hujan ya? Dimana-mana udah nggak hujan loh. Siap. Oh, gila-gilaan King. Jadi daerah sini emang banyak truk karena pasca ledakan Gunung Kelut waktu itu, pasir yang di sana, yang kayak di video yang kemarin, sungai yang di sana itu penuh sama pasir dari Gunung Kelut. Tuh gunungnya yang di sebelah sana. Tuh pasirnya, sungainya yang banyak pasir dan batu-batu besar dari Gunung Kelut kemarin itu. Dari letusan-letusan Gunung Kelut, batu-batu besarnya masih nyampe sini. Dan akhirnya kita hampir sampai, tinggal satu belokan lagi nyampe ke rumah teman saya. Oke, itu tadi tips-tips persiapan mudik yang bisa saya sharing ke kalian semua. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya.